Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum penggunaan anemometer. Egy Kurniawan 25020010. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD. Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: kecepatan angin merupakan unsur iklim penting yang mempengaruhi proses lingkungan seperti evapotranspirasi dan pertumbuhan tanaman. Pengukuran dilakukan menggunakan anemometer untuk memperoleh data yang akurat dan dalam analisis kondisi atmosfer. Variasi kecepatan angin dipengaruhi oleh faktor seperti tekanan udara dan suhu, sehingga perlu diamati secara berkala. Tujuan: mengetahui cara penggunaan anemometer serta mengukur kecepatan angin di lingkungan pengamatan. Alat dan bahan. Alat dan bahan di sini ada anemometer dan handphone. Cara kerja: siapkan anemometernya. Hidupkan anemometer, pencet mode pada anemometer lalu arahkan ke atas. Mengukurnya harus di tempat yang terbuka supaya hasil pengukuran lebih akurat dan benar. Sama seperti luxmeter, pengukuran anemometer dilakukan 3 kali dalam sehari, terus menerus selama 7 hari. Setelah angkanya keluar, langsung foto kemudian dicatat. Berikut ini adalah hasil dari pengamatan anemometer yang kami lakukan selama 7 hari atau seminggu. Pembahasan: berdasarkan tabel pengamatan anemometer digital, kecepatan angin yang tercatat selama periode pengamatan umumnya berada pada kategori sangat lemah hingga lemah, dengan beberapa kondisi mencapai kategori sedang. Pada pagi hari, tepatnya pada jam 7 sampai jam 8, kecepatan angin cenderung sangat rendah, bahkan mencapai 0 pada beberapa hari, yang menunjukkan kondisi udara relatif tenang. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pemanasan maksimal dari matahari, sehingga pergerakan massa udara masih terbatas. Pada siang hari, tepatnya pada jam 12 sampai jam 12.30, terjadi peningkatan kecepatan angin dibandingkan pagi hari, dengan nilai berkisar antara kategori lemah hingga mendekati sedang. Peningkatan ini dipengaruhi oleh pemanasan permukaan bumi yang lebih intens, sehingga terjadi perbedaan tekanan udara yang memicu pergerakan angin. Sementara itu, pada sore hari, tepatnya jam 16.30 sampai jam 17.00, kecepatan angin kembali menurun dan sebagian besar berada pada kategori sangat lemah hingga lemah. Meskipun pada hari tertentu masih terdapat angin dengan kategori sedang. Variasi kecepatan angin antar hari menunjukkan adanya pengaruh faktor lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kondisi cuaca. Nilai kecepatan angin yang cenderung rendah selama pengamatan menunjukkan bahwa lokasi praktikum kemungkinan berada pada area yang terlindung atau memiliki hambatan seperti bangunan atau vegetasi yang mengurangi laju angin. Secara keseluruhan, pola data menunjukkan bahwa kecepatan angin cenderung meningkat dari pagi ke siang hari dan menurun kembali pada sore hari. Hal ini sesuai dengan karakteristik umum angin harian yang dipengaruhi oleh intensitas radiasi matahari dan dinamika atmosfer, sehingga penggunaan anemometer digital dalam praktikum ini terbukti efektif untuk mengamati perubahan kecepatan angin di lingkungan. Kesimpulan: berdasarkan praktikum penggunaan anemometer, dapat disimpulkan bahwa alat ini mampu mengukur kecepatan angin secara akurat dan menunjukkan adanya variasi kecepatan angin pada waktu yang berbeda. Hasil pengamatan memperlihatkan bahwa kecepatan angin cenderung rendah pada pagi hari, meningkat pada siang hari, dan kembali menurun pada sore hari. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kondisi cuaca. Dengan demikian, anemometer merupakan alat yang efektif untuk menganalisis dinamika pergerakan angin di lingkungan. Saran: sebaiknya pengukuran kecepatan angin dilakukan di area terbuka dan bebas hambatan agar hasil lebih akurat. Menggunakan alat yang telah dikalibrasi serta dilakukan pada waktu yang konsisten.
Selain itu, pengukuran perlu diulang beberapa kali dan disertai pencatatan kondisi lingkungan seperti cuaca dan suhu agar data yang diperoleh lebih valid dan dapat dianalisis dengan baik. Baik, mungkin itu saja hasil dari laporan video praktikum tentang penggunaan anemometer. Untuk lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.